Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa ni'mal habibika Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Ya, apa kabar semuanya? Kaifa haluk? Semoga semuanya baik-baik saja, semoga semuanya sehat dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Hari ini kita sudah masuk ke minggu ketiga di pembelajaran kita di rumah. Ya, mudah-mudahan tetap semangat, ya tetap belajarnya, tugas-tugasnya juga bisa dikerjakan, terus ya tetap diam di rumah dulu ya sementara dengan adanya keadaan ini ya. Ya, hari ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang salat fardu, kemudian apa sih yang disebut salat fardu itu, terus waktu-waktu salat fardu ya, subuh waktunya dari mana ke mana ya, dari mana sampai mana, awal salat subuh sampai akhir salat subuh, zuhur juga begitu, asar, maghrib dan isya, awal waktu sampai batas waktu salat tersebut ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pertama ada yang namanya syarat wajib salat. Syarat wajib salat cuma dua yang kalian pelajari hari ini, syarat wajib salat dan juga syarat sah salat ya. Yang pertama, syarat wajib salat. Oke, Pak, syarat wajib salat itu apa sih? Syarat wajib salat itu adalah ketika seseorang ya sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka dia sudah wajib salat. Tapi kalau belum ada salah satu syaratnya yang enggak masuk, maka dia tidak wajib salat. Kayak gini. Kalian masuk ke sekolah dasar. Syarat wajibnya adalah usianya 7 tahun misalnya. Ya, salah satu syarat wajib. Berarti kalau belum usia 7 tahun, maka kalian belum wajib untuk masuk sekolah dasar. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu syarat wajib kayak gitu. Ini syarat wajib salat. Siapa saja sih yang harus sholat, benar-benar sholat, dan sholatnya itu benar-benar sudah dicatatkan oleh malaikat, di catatan amal buruknya, di catatan amal baiknya. Kalau tidak melaksanakan sholat dicatat di amal baik, kalau tidak melaksanakan sholat dicatat di buku amal buruk. Dan siapa saja hari ini kan kita pelajari. Yang pertama adalah syarat wajib sholat itu ada Islam. Jelas ya bahwa kalau yang namanya bukan Islam, maka dia tidak wajib sholat. Jadi sholat itu hanya untuk orang Islam. Makanya kalau kita merasa Islam, maka kita wajib sholat dan tidak boleh meninggalkan ibadah sholat walaupun satu waktu ya. Kalau kita masih agama Islam kayak gitu ya. Yang kedua ada baligh namanya. Baligh itu kalau perempuan nanti sudah haid, kalau laki-laki nanti sudah mimpi basah. Mungkin nanti ke depan kita pelajari, kalian akan belajar di kelas 4, kelas 5 ya, tentang hal itu. Nah, kemudian ada juga berakal. Jadi orang yang berakal itu wajib sholat. Sedangkan kalau orang yang tidak berakal, maksudnya misalnya orang yang gila ya, orang yang akalnya kurang sempurna, maka itu tidak diwajibkan sholat. Makanya kita lihat di jalan, misalnya ada orang yang kurang kesehatan akalnya kurang, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat. Nah, itu begitupun sebaliknya, kalau kita merasa akal kita sehat, akal kita benar-benar bagus, benar-benar sehat, dan kita benar-benar orang yang berakal, bukan orang yang kurang akal ataupun gila dan sebagainya, maka kita diwajibkan untuk sholat. Yang keempat ada namanya mumayyiz. Mumayyiz itu sudah mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang benar, mana yang salah. Contoh, kalau kita nggak sekolah, ini benar salah. Kalau kita nggak sekolah, kalau kita nggak sekolahnya karena malas, misalnya, benar salah kan? Nah, kan kita sudah bisa menilai. Kalau kita datang ke sekolahnya tepat waktu, benar salah? Benar. Nah, berarti kita sudah syarat mumayyiz ini kita sudah terpenuhi, bahwa kita sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kayak gitu. Itu ada 4 syarat wajib salat. Yang pertama tadi Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga
baligh, yang keempat mumayyiz ya. Oke, itu 4. Selanjutnya kita akan belajar tentang syarat sah salat. Salat itu dikatakan sah, salatnya bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala kalau memenuhi syarat-syarat yang akan kita pelajari hari ini. Oke, syarat yang pertama adalah suci dari hadas. Hadas itu kotoran ya. Kotoran yang menghalangi kita untuk sah salat. Ya. Syarat hadas itu ada 2. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kecil, besar ya. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Ya, hadas kecil apa aja? Seperti kita kalau buang angin ya. Kalau kita buang air kecil, kalau kita buang air besar, nah itu termasuknya hadas kecil. Nah, kemudian juga suci dari hadas besar. Hadas besar kalau tadi ada namanya mimpi basah, ada namanya haid nanti kalau perempuan ya. Kalau udah agak besar, nanti perempuan itu akan mengalami namanya haid. Kemudian ada nifas, itu untuk yang sudah melahirkan. Nah itu yang syarat yang pertama, syarat sah salat itu yang pertama adalah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah yang kedua syarat sah salat yang kedua itu adalah suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. Suci anggota badan, pakaian, dan tempat. Oke. Maksudnya apa, Pak? Nah, jadi kalau kita mau sholat itu, pertama anggota badan kita harus suci. Gak ada yang kotor-kotor, ya. Kalau habis ke kamar mandi harus bersihinnya. Ya. Kalau habis main kotor-kotoran harus dibersihin dulu, harus mandi dulu. Intinya kalau ada yang kotornya harus dibersihin lah kayak gitu ya. Itu anggota badan. Terus juga suci dari pakaiannya. Nah kita jangan asal-asalan ya kalau kita mau sholat. Yang penting sholat pakaiannya habis pakai main, pakaiannya habis pakai tidur, enggak kayak gitu ya. Tapi harus menyiapkan pakaian yang terbaik kalau kita mau sholat. Karena apa? Karena kita sedang berhadapan dengan yang maha baik. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus sediakan yang terbaik ya, harus tampilkan yang terbaik, pakai parfum, pakai baju yang rapi dan seterusnya, baju yang bagus dan bersih dan seterusnya. Selanjutnya suci juga tempatnya. Kalau kita sholat di tempat kotor boleh nggak? Berarti kagak boleh. Kenapa? Karena dimungkinkan itu tidak suci. Makanya kita harus biasa pakai sejadah atau kita pakai di masjid kan, masjid bersih. Kalau di rumah harus tempat yang bersih. Nah, kalau kita misalnya aku mau sholatnya mau sekali-kali di WC, kagak boleh. Sekali-kali kita sholatnya mau di dapur. Nah, di dapur bisa jadi kan biasanya dapur deket ke kamar mandi juga, bisa jadi kotor. Di tempat-tempat yang bersih ya, harus di tempat-tempat yang bersih. Ya. Itu baru bisa sah. Nah, kalau kita sholatnya tidak di tempat yang bersih, berarti memungkinkan sholat kita tidak sah. Yang ketiga, kita harus menutup aurat. Jadi kalau perempuan itu harus pakai kerudung ya sholatnya, atau enggak pakai mukena ya. Intinya harus menutup. Jangan sampai kita terbuka auratnya ketika kita mau sholat. Nah, maka itu tidak sah ya. Kita harus syaratnya harus tutup auratnya. Yang keempat, harus pada waktu masuk waktu salat. Misalnya gini, kita mau salat duhur. Kan waktu salat duhur kemarin dari matahari tergelincir sampai masuk waktu asar. Kita mau salat duhur tapi salatnya mau nanti setelah asar atau nanti setelah maghrib, atau misalnya salatnya mau sebelum subuh. Niatnya mau salat duhur. Maka itu sah tidak sah. Kenapa? Karena harus masuk waktu salat. Yang kemarin sudah kita pelajari waktu salat ya. Itu. Kemudian juga yang terakhir, kita harus menghadap kiblat. Nah, salat itu bisa sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita menghadap kiblat. Aku bosan mau hadap kiblat terus. Kita mau ngadapnya ke mana? Kebalikan dari kiblat, boleh enggak? Boleh ya. Kita harus menghadap kiblat karena itu sudah menjadi aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Itu mengerti sampai sini? Ya, itu saja teman-teman. Kita hari ini sudah belajar tentang syarat wajib salat, dimulai dari Islam, balik, berakar, dan mumayyiz. Dan juga kita sudah mempelajari tentang syarat sah salat. Suci dari hadas kecil, hadas besar. Kemudian juga suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempatnya. Juga harus menghadap kiblat. Kalau mau sah salatnya harus tutup aurat dan harus sudah memasuki waktu salat. Nah, itu saja. Oke, semoga bisa dipahami. Tunggu tugas dari Bapak setelah tayangan video ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.